Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Nisa di pembelajaran matematika. Ya, kita refleksi terlebih dahulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, yaitu masih ada dua operasi. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, topik hari ini itu apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada perkalian bilangan bulat, yang kedua sifat-sifat perkalian bilangan bulat, yang ketiga pembagian bilangan bulat, dan yang terakhir sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Nah, lalu tujuan pembelajarannya apa? Nah, setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama tentang perkalian bilangan bulat. Nah, kita perhatikan dulu ilustrasi berikut. Nah, konsep perkalian. Konsep perkalian sesungguhnya berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Lihat, kita simak terlebih dahulu gambar resep di samping. Di sini ada gambar resep. Nah, yang Miss tanyakan, apa arti 3 kali 1 pada resep obat di samping? Ada yang tahu? Ya, 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 sama dengan 3. Artinya, pasien sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali 1 hari sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, bukan diminum 3 tablet sekaligus. Nah, paham tidak? Nah, contoh, 3 kali 1 hari sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, berarti satunya ada 3 kali. Bukan 3-nya ada 1, tapi satunya yang ada 3 kali. 3 kalinya 1. Nah, berarti di sini ada contoh 4 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Berarti 4 kalinya 6. 6-nya yang ada 4 sama dengan 24. Bukan 4 kali 6 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 6 kali. Nah, kalau misalkan 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 6 kali, berarti itu perkalian 6 dikali 4, bukan 4 dikali 6. Nah, jadi walaupun jawabannya sama, akan tetapi yang benar adalah yang kiri dan yang kanan salah. Contoh lagi, di sini ada 3 kali 5. Maka sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5. Lihat, di pertanyaannya saja 3 kali 5. Berarti 3 kalinya 5. Bukan 5 kalinya 3. Paham tidak? Nah, maka
kesimpulannya, secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, maka A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Nah, maka A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B dengan B sebanyak A kali. Paham? Selanjutnya. Nah, di sini ada tabel perkalian dua bilangan bulat tak nol. Ada ketentuan-ketentuan di dalam perkalian. Nah, jika positif, bilangan bulat. Jika positif dikali positif, maka hasilnya positif. Jika positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Jika negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Jika negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Atau bisa dikatakan, jika kedua bilangannya bertanda sama, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sebaliknya, jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan menjadi bilangan yang negatif. Di sini ada ketentuan. Kalian tinggal atau cukup perhatikan tanda negatifnya. Maksudnya apa, Miss? Nah, jika jumlah tanda negatifnya ganjil, maka hasilnya akan negatif. Nah, jika jumlah tanda negatifnya genap, maka hasilnya akan positif. Ingat, bilangan ganjil genap itu apa? Yang gimana? Nah, bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Gimana? Paham tidak? Kita lihat contoh berikut. Contoh soal. Kita ingat, jika jumlah tanda negatifnya ganjil, maka hasilnya akan negatif. Jika tanda negatifnya genap, maka hasilnya akan positif. Lihat. Contoh 1. 5 dikali 8 sama dengan, di sini tidak ada negatifnya, berarti hasilnya akan positif. Tinggal kita kalikan, 5 dikali 8, ya 40. Soal kedua, negatif 4 dikali 7 sama dengan, kita lihat, negatifnya di sini ada 1. 1 itu bilangan ganjil. Nah, maka hasilnya akan negatif. Tinggal 4 dikali 7, 28. Benar. Nah, atau kita bisa lihat dari tabel yang tadi. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Jika tandanya sama, hasilnya akan positif. Di sini tanda di angka 4 negatif, di angka 7 positif. Maka negatif 4 dikali 7 hasilnya akan negatif 28. Selanjutnya, 6 dikali negatif 9. Nah, di sini positif dikali negatif. Tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Atau kita lihat ketentuan di atas. Kalau tanda negatifnya ganjil, maka hasilnya akan negatif. Di sini tanda negatifnya 1. Yang 9 saja, berarti hasilnya akan negatif. Maka 6 dikali negatif 9
akan negatif nih. Tinggal 6 dikali 9 berapa? 54. Satu lagi deh. Negatif 7 dikali negatif 8. Nah, lihat, kalau menurut tabel, tandanya sama nih. Negatif dikali negatif. Maka kalau tandanya sama, hasilnya apa ya? Positif. Nah, berarti hasilnya positif. Nah, kalau kita lihat ketentuan yang kedua yang di atas, lihat di sini negatif dikali negatif. Berarti negatifnya ada berapa? Ada 2. 2 itu bilangan apa? Genap. Nah, kalau bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Maka positif negatif 7 dikali negatif 8 sama dengan positif 56. Ya. Sini ada sifat-sifat bilangan bulat. Ada komutatif. Komutatif itu jika A dikali B, maka sama dengan B dikali A atau berbalik. Yang kedua ada asosiatif. Jika A dikali B dikali C, maka sama dengan A dikali B dikali C. Yang ketiga, distributif. Jika A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, jadi untuk yang penjumlahan, yang pengurangannya jika A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Nah, jadi sifat-sifat perkalian bilangan bulat ada 3. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga distributif. Nah, pembagian bilangan bulat. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ada di sini ada Bu Putri sedang pertanyaannya. Bu Putri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki oleh Bu Putri sebanyak 20, sedangkan tetangga yang akan diberikan kue berjumlah 10 tetangga. Nah, jika Bu Putri ingin membagi semua kue secara merata, maka berapa banyak kue yang masing-masing tetangga dapatkan? Apakah ada yang sudah bisa menjawab? Nah, ya, kita lihat dulu konsep dasarnya. 20 dibagi 10, maka sama dengan 20 dikurangi 10 20 dikurangi 10 berulang-ulang sebanyak 2 kali sampai habis. Lihat, 20 dikurang 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, hasil 20 dibagi 10 adalah 2. Atau ditulis 20 per 10 sama dengan 2. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Kalau tadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang, sedangkan pembagian adalah pengurangan yang berulang. Nah, jadi di sini karena hasilnya 2,
setiap tetangga Bu Putri akan mendapatkan 2 kue. Nah, pada pembagian di atas, kesimpulannya 20 merupakan bilangan yang dibagi. 10 sebagai pembaginya, sedangkan 2 adalah dibagi dengan atau hasil baginya. Paham tidak? Ya. Nah, maka kesimpulannya, secara umum, untuk semua elemen bilangan bulat positif, jika A dikali B sama dengan N, di mana A dikali B dan N bilangan bulat positif, maka N dapat dinyatakan sebagai pengurangan berulang. Atau dapat dikatakan jika N dikurang B dikurang B dikurang B sama dengan 0 sebanyak B kali, atau N dikurang A dikurang A dikurang A dikurang A sama dengan 0 sebanyak A kali. Untuk ketentuan pembagian sama saja dengan perkalian. Jika ada bilangan positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Ini ada kesalahan dari Miss. Harusnya di situ tandanya tanda bagi ya, bukan tanda kali. Jika bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, jika bilangan negatif dibagi bilangan positif, maka hasilnya negatif. Dan jika negatif dibagi negatif, maka hasilnya akan positif. Ketentuannya sama. Jika tandanya berbeda, maka akan menghasilkan bilangan yang negatif. Jika hasilnya atau jika tandanya sama, maka hasilnya akan positif. Nah, ketentuan yang kedua juga kita bisa melihat, cukup kalian perhatikan tanda negatif seperti tadi di perkalian. Jika jumlah tanda negatifnya ganjil, maka hasilnya akan negatif. Yang kedua, jika jumlah tanda negatifnya genap, maka hasilnya akan positif. Kita lihat. Nah, ingat lagi, bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Contoh soal. Ingat lagi ya ketentuannya. Jika tanda negatifnya berjumlah ganjil, maka hasilnya akan negatif. Jika jumlah tanda negatifnya berjumlah genap, maka hasilnya akan positif. Di sini ada 40 dibagi 8. Lihat, dua-duanya positif. Berarti kita tinggal bagi saja. 40 dibagi 8. Hasilnya ya 5. Yang kedua. Nah, negatif 24. Ini harusnya dibagi ya, mohon maaf. Negatif 24 dibagi 6 sama dengan, nah hasilnya di sini, lihat, di sini negatifnya ada 1. Berarti 1 itu bilangan apa? Bilangan ganjil. Maka jika bilangan ganjil hasilnya akan negatif. Maka negatif 24 dibagi 6 sama dengan
negatif 4. Ini kesalahan Miss lagi ya, mohon maaf. Di sini harusnya 32 dibagi negatif 8. Maka lihat, di sini tanda negatifnya ada 1. Karena ada 1, berarti bilangan ganjil. Kalau sudah bilangannya ganjil, maka hasilnya akan negatif. 32 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 4. Yang terakhir, negatif 27 dibagi negatif 3 sama dengan, lihat, di sini bilangannya keduanya negatif. Berarti tanda negatifnya ada berapa? Ada 2. Karena ada 2, berarti 2 itu angka apa? Bilangan apa? Bilangan genap. Nah, karena bilangan genap, maka hasilnya positif. Nah, jadi negatif dibagi negatif sama dengan positif. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, di sini ada sedikit tambahan untuk urutan kalian mengoperasikan. Nah, kalian telah mempelajari 4 macam operasi bilangan bulat, yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Nah, bagaimana kalau kalian nanti menemukan operasi yang campuran? Ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada pembagian. Mana yang harusnya dihitung terlebih dahulu? Urutannya bagaimana, Miss? Nah, kalian harus ingat, jika ada pertanyaan yang ada di dalam kurungnya, maka kalian harus utamakan yang itu dulu. Hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Nah, jadi jika ada contoh soal atau soal yang terdapat dalam kurungnya, maka kalian hitung dulu yang di dalam kurung. Yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Nah, jadi setelah kalian menghitung yang di dalam kurung, kalian hitung yang pangkatnya. Yang kalau ada yang pangkat, maka kalian hitung yang pangkat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, jadi jika ada perkalian dan pembagian, maka harus terlebih dahulukan. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, jadi jika ada contoh soal, misal 10 ditambah 2 dikali 6 sama dengan, nah, mana yang harus kalian operasikan dulu? Lihat, kalau untuk penjumlahan itu ada di poin 4, sedangkan perkalian ada di poin 3, maka kita harus mendahulukan yang perkalian. Nah, kita hitung dulu yang 3 kali 6. 3 kali 6, 18. Baru 10 ditambah 18, maka sama dengan 28. Karena materinya sudah selesai, sekarang kalian coba kerjakan tugas berikut. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, untuk pertemuan kali ini, Miss cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.